Halo teman-teman semua, welcome back to channel Saran Sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa penyebab umum bayi susah makan. Namun, sebelum kita masuk pada videonya, saya mau mengingatkan sahabat semua untuk bersama-sama dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bel notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video update terbaru dari channel Saran Sehat. Bagi pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak, tentu kesehatan si buah hati adalah nomor satu yang harus diperhatikan. Perihal memperkenalkan dan mengajarkan bayi makan memang bukan perkara mudah. Bahkan tak jarang ada anak bayi yang susah sekali alias tidak mau makan, sehingga membuat Anda kebingungan. Tentu kondisi ini sangat dikhawatirkan karena dapat membuat kebutuhan gizi bayi tidak tercukupi. Selain itu, kondisi anak bayi yang susah makan dapat terjadi saat Anda menyuapinya langsung. Bukannya menyuap makanan yang Anda berikan, bayi lebih memilih untuk menolaknya dan mendorong sendok agar menjauh. Tak jarang ketika Anda menyuapinya dan bayi menerimanya, hal selanjutnya yang ia lakukan yakni melepeh makanan di dalam mulutnya. Kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda bahwa bayi sedang susah makan. Sebenarnya, membiarkan bayi makan sendiri dapat membantu melatih kemampuan motoriknya. Namun, bila setelah disuapi, si kecil tetap menolak untuk makan, Anda perlu tahu apa penyebabnya. Meski membuat cemas, selama bayi tumbuh dan berkembang dengan normal, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Nah, berikut beberapa penyebab bayi susah makan yang telah dirangkum saran sehat khusus untuk Anda. 1. Enggan mencoba jenis makanan baru. Hampir setiap bayi mengalami masalah saat mencoba jenis makanan baru. Meski ada bayi yang bisa dengan mudah mencicipi makanan baru yang Anda sajikan, beberapa di antaranya dapat menolak makanan yang masih asing. Memperkenalkan jenis makanan baru kepada si kecil memang butuh waktu, kadang beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Selama masa memperkenalkan makanan baru tersebut, wajar bila bayi tampak susah, tidak mau makan, menolak, bahkan melehpe kembali makanan yang sudah ada di dalam mulutnya. Intinya, jangan menyerah jika jenis makanan baru yang Anda perkenalkan ditolak anak Anda. Pasalnya, memang membutuhkan waktu berulang kali hingga kita tahu anak benar-benar menolak atau tidak. 2. Gumoh, muntah, dan refluks. Gumoh atau muntah kecil setelah menyusui adalah hal yang wajar, terutama pada bayi yang masih berusia dini. Pasalnya, sistem pencernaan mereka yang masih berkembang. Refluks atau tersedak juga bisa terjadi pada saat menyusui dan umumnya bisa berangsur menghilang pada usia 12-14 tahun. Untuk muntah saat makan, hindari makan terlalu cepat dan pastikan tidak ada gejala penyakit lain yang menyebabkan muntah. 3. Alergi dan intoleransi makanan. Hampir 88% bayi mengalami masalah alergi makanan dengan gejala gatal, diare, muntah, atau sakit perut. Beberapa makanan yang berisiko memicu alergi meliputi susu, kacang-kacangan, telur, soya, gandum, dan kerang. Sedangkan intoleransi makanan adalah keluhan yang lebih sering terjadi dibandingkan alergi. Gejalanya bisa berupa kembung, perut terasa penuh, dan sakit perut ringan. 4. Tidak menyukai tekstur dan rasa makanan. Selain susah makan karena enggan mencoba jenis makanan baru, bayi juga bisa menolak tekstur dan rasa makanan yang asing baginya. Ada kalanya bayi menolak makan karena merasa tekstur makanan yang Anda berikan terlalu cair, kental, lembek, dan lainnya. Hal ini berlaku untuk jenis makanan baru maupun makanan yang sudah pernah dimakan bayi sebelumnya, tetapi disajikan dengan tampilan berbeda. Dalam kondisi lainnya, si kecil bisa saja susah, bahkan susah makan karena cenderung memiliki kesukaan sendiri terhadap rasa makanan tertentu. 5. Bayi susah makan karena sedang sakit. Sama halnya seperti orang dewasa, bayi juga bisa kehilangan nafsu makan saat kondisi tubuhnya sedang kurang sehat. Ketika si kecil sedang flu, sakit tenggorokan, maupun tumbuh gigi, akan sulit baginya untuk berselera saat Anda menyajikan makanan padat. Ibaratnya, keluhan bayi karena rasa sakit yang dialaminya seolah lebih besar ketimbang keinginannya untuk makan. 6. Kolik.
Sekitar 2 dari 5 bayi akan menderita kolik atau penyakit menangis secara terus-menerus tanpa penyebab yang jelas. Kolik bisa bermula sejak bayi berusia 3 bulan dan umumnya akan menghilang pada usia 3 tahun. Saat kolik melanda, selera dan kemampuan isap bayi tidak akan terpengaruh. Hanya saja, orang tua harus mencari cara untuk menenangkan bayi supaya proses menyusui berjalan lancar. Jika bayi terus menangis, maka akan terjadi refluks, gumoh, atau muntah karena kembung. Nah, itu adalah beberapa penyebab umum bayi susah makan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat.